Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, emak-emak tangguh, sahabat Konita yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi agenda rutin kita seri kajian Muslimah Tangguh. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya ibu-ibu, keluarga kita sehat, dan mudah-mudahan kita tetap beristiqomah untuk mengkaji ajaran-ajaran syariah, ajaran-ajaran Islam. Kedua, salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Ibu-ibu, sahabat Konita yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki episode keempat kajian Muslimah Tangguh. Hari ini 10 Juli 2020. Insya Allah kita akan membahas tentang tema kita yang sudah saya share di grup adalah iman meniscayakan Islam kafah. Gitu ya. Yang tentunya hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita beliau Ustadzah Dr. Hajah Faiza Roshidah. Beliau tentunya adalah seorang dokter, sekaligus juga daiyah, dan beliau adalah public speaker, woman, family, and next generation. Baik, untuk menambah barokah forum kita sore ini, mari ibu-ibu semua kita awali pertemuan kita dengan bacaan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Baik, tema yang cukup dalam dan cukup menarik dan penting artinya bagi kita tentang keimanan ya. Mungkin kita banyak dengar ya, kalau saya mengaku beriman, tetapi pada faktanya dalam kehidupan sehari-hari masih jauh gitu dari keimanan, bahkan sering banget masih melanggar syariatnya Allah. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas terkait hal itu, bagaimanakah sebuah keimanan itu dan apa konsekuensinya ketika kita mengaku beriman. Berikut akan dipaparkan oleh beliau. Saya persilakan Ustazah. Terima kasih Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, sahabat Konita, komunitas Muslimah Tangguh, insya Allah akan menjadi sahabat untuk senantiasa kuat dalam taat. Alhamdulillah, sore ini kita sudah sampai pada serial kajian kita yang keempat, masih berkaitan dengan masalah akidah. Kita sedang membangun fondasi, ibaratnya membangun fondasi bangunan. Nggak terlalu kelihatan tinggi bangunannya, dia membutuhkan waktu yang memang agak lebih lama daripada membangun apapun yang lain di atasnya, karena memang posisinya yang sangat penting. Jadi kalau ibu-ibu yang ngikuti ngaji ini dari awal, dari kemarin kok masih ngumpul-ngumpul akidah ya, karena dia adalah fondasi, ibu-ibu juga ngerti bangun fondasi itu lama, tapi nggak kelihatan jeleger bangunannya. Maka memang yang dibutuhkan di situ adalah kesabaran. Kesabaran untuk terus istiqomah mengikuti kajian ini sampai tuntas, sehingga nanti
terbangun kerangka pemahaman tentang Islam yang harus kita miliki dengan utuh. Ibu-ibu sekalian, izinkan saya melakukan share screen agar bisa ibu-ibu lihat. Apakah sudah terlihat di layar ibu-ibu? Sudah. Ya. Jadi judul kita hari ini menapaki tahapan berikutnya setelah kita membahas iman. Kita hari ini membahas tentang apa konsekuensi dari iman. Saya mau izin mereviewkan sedikit kemarin yang sudah kita bahas. Bahwa ternyata akidah, yang ini kalau ini jangan bayangkan seperti pohon. Akidah ini adalah ternyata adalah merupakan pondasi atau akar dari bangunan pohon kepribadian kita. Sementara akidah itu sendiri sebenarnya hakikatnya adalah pemahaman yang kita miliki tentang kehidupan. Karena kita meyakini bahwa Allah pencipta kita, maka kemudian kita melakukan sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Karena kita mengakui bahwa kita adalah hamba Allah, kita kemudian menutup aurat. Kita makan hanya makanan yang halal. Kita mensifati diri kita dengan akhlak-akhlak karimah. Kita bermuamalah dengan hanya yang dihalalkan, tidak dengan cara-cara yang haram. Kita membangun keluarga kita dengan bangunan tertentu. Kita bergaul dengan cara pergaulan yang tertentu. Itu semua ditentukan oleh pemahaman kita tentang kehidupan. Yaitu akidah Islam itu sendiri. Dan ternyata akidah itu kemarin juga sudah kita pahami. Dia tidak sekedar menjadi bangunan, tidak sekedar menjadi dasar atau akar dari pohon kepribadian atau bangunan kepribadian seseorang, tapi dia juga menjadi akar dari bangunan sebuah peradaban. Kita memahami kehidupan ini itu seperti apa, maka dengan cara itulah kita akan mengatur ekonomi kita, pendidikan kita, dan seterusnya. Karena kita meyakini bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemarin sudah kita bahas itu, karena kita meyakini ada Allah menciptakan kita, maka kemudian kita mencari tahu apa tujuan Allah menciptakan kita. Tahulah kita bahwa kita itu dihidupkan, diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka karena itu kemudian kita akan membangun peradaban kita, membangun ekonomi kita, tidak mau yang ribawi. Kita akan mengatur hukum-hukum kita, jinayatnya, hukum ketika menangani kasus pembunuhan, pencurian, korupsi, dengan aturan Islam. Karena kemudian kita adalah mengakui bahwa kita harus beribadah kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan, maka budaya kita pun kita atur dengan aturan Islam dan seterusnya. Yang ini akan berbeda dengan kalau pemahaman tentang kehidupan ini ala orang misalkan komunis yang tidak mengakui adanya Allah, atau ala orang kapitalis yang mengakui ada Tuhan, tapi Tuhan itu seperti pembuat jam, setelah menciptakan dibiarkan jalan sendiri. Jadi ternyata bahwa akidah yang kita telusuri di pertemuan kemarin itu merupakan bangunan pohon kepribadian seseorang, juga bangunan dari peradaban di kehidupan dunia ini. Karena itu kita kemudian kan kemudian karena kita menemukan akidah tersebut, maka kita akhirnya bisa menjawab. Dan hakikat kehidupan itu kan kita bisa menjawab 3 pertanyaan besar ini. Jadi hakikat kehidupan yaitu akidah tadi sebenarnya akan menjawab 3 pertanyaan dasar, paling mendasar sebelum ada pertanyaan-pertanyaan apapun di atasnya, yaitu menjawab tentang dari mana kita dan kehidupan ini, untuk apa ada, akan kemana. Kita sudah tahu jawabannya, manusia diciptakan oleh Allah, untuk apanya adalah untuk beribadah kepada Allah, akan kemananya adalah kembali kepada Allah. Ada interaksi atau ada hubungan dari sebelum kehidupan dunia ini ibadah adalah hubungan bahwa Allah sang pencipta kita juga sang pemberi aturan yang mengatur segala sesuatu ciptaannya. Dan ada hubungan antara kehidupan di dunia ini dan setelah kematian, yaitu bahwa nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita akan dihisab atas segala apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Karena sangat pentingnya tersebut, kemarin kan kita sudah tahu, ini akidah ini nggak boleh goyah, nggak boleh ada keraguan.
dia bersifat pasti, dan supaya didapatkan sebuah pembenaran yang kita lakukan itu tadi bersifat pasti, bersifat jazim, maka kita harus mendapatkannya dengan sebuah proses pembuktian atau menyandarkan pada dalil. Kemarin kemudian kita telusuri, ada kalanya kita membuktikan sesuatu itu menggunakan dalil akli, kalau sesuatu itu bisa kita indra, kita pikirkan secara langsung, tapi ada kalanya kita harus menggunakan dalil nakli artinya menukil informasi, menukil kabar dari sesuatu, yaitu adalah wahyu, tapi harus kita buktikan dulu bahwa memang benar-benar sumber informasi itu adalah wahyu. Kemarin kita sudah buktikan bahwa nggak mungkin segala sesuatu di dunia ini yang sangat rumit seperti ini itu tanpa ada penciptanya. Jadi kemarin kita sudah membuktikan bahwa yang namanya alam semesta, kehidupan, termasuk diri manusia sendiri sedemikian rumitnya ini nggak mungkin kalau kebetulan atau semata-mata perubahan dari benda ke benda yang lain secara tiba-tiba maunya dia, seperti yang dipahami oleh orang-orang komunis misalkan. Wong mereka saja bola sepak saja meyakini itu pasti ada pembuatnya, yaitu manusia itu, bukan kemudian bahan bakunya karet, kemudian plastik itu bersatu-satu sendiri membentuk-bentuk bola sendiri, kan enggak. Tetapi ada penciptanya, dan pencipta itu ketika menciptakan tidak membiarkannya. Semua kemudian diatur sedemikian rupa dengan detil, dengan telitinya luar biasa, sampai membuat kita itu bisa melihat, meskipun kita nggak tahu Allah, nggak pernah melihat Allah secara langsung, kita pasti sampai pada kesimpulan bahwa yang menciptakan ini semua itu tentu saja jauh lebih hebat dari ciptaannya. Kalau ciptaannya saja ini sudah menakjubkan kita, tentu saja yang menciptakan jauh dari yang diciptakannya. Kalau yang diciptakannya itu membutuhkan yang lain, masih ada ketergantungan untuk makan, untuk ditolong oleh orang. Kalau yang menciptakan tentu tidak boleh seperti itu. Kalau yang diciptakan itu ada awalnya, ada akhirnya, ada kelahirannya, ada kematiannya, maka yang menciptakan pasti nggak boleh begitu. Dan ini sudah kita selesaikan kemarin. Setelah kita menemukan Allah, maka kemudian kita membuktikan kebenaran dari Al-Quran yang disampaikan kepada kita yang merupakan kalam Allah. Kita sudah membuktikan satu persatu kemungkinan Al-Quran itu benarkah memang berasal dari Allah. Adakah kemungkinan itu buatan Muhammad? Adakah kemungkinan itu buatan orang Arab? Kita sudah membuktikan bahwa tidak mungkin. Kalau saja Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, kita pasti akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Di dalam Al-Quran ini sendiri ada banyak tantangan yang disampaikan oleh Al-Quran kepada orang Arab, dan Nabi Muhammad juga bagian dari orang Arab, dan selama itu pula belum pernah ada di antara mereka satupun yang pernah berhasil membuat satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Jadi ketika sudah kita buktikan tidak mungkin kecuali Al-Quran itu berasal dari Allah, Al-Khaliq, yang sekaligus Al-Mudabbir, dia pengatur kita semua. Dia ketika menciptakan kita lalu menyertakan manual book-nya, begitu Ibu-ibu, guidance-nya, ini petunjuknya. Petunjuk itu dalam bentuk kalam Allah. Kalam Allah itu kemudian kita buktikan, oh betul, memang itu berasal dari Allah. Bukan kalamnya Muhammad, itu kalam Allah. Maka kita kemudian berhasil membuktikan bahwa berarti yang membawa Al-Quran itu pasti utusan Allah. Kita sudah membuktikan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Al-Quran, keimanan kepada Rasul. Dengan cara yang kuat. Setelah kemudian kita mengimani Al-Quran itu, maka kita mengimani semua isi informasinya, baik dalam jangkauan akal kita ataukah tidak, mulai dari ayat 1 sampai terakhir, dari halaman pertama sampai terakhir, kita yakini bahwa semuanya itu adalah
benar. Maka ketika kemudian di sana mengkabarkan tentang akan adanya malaikat-malaikat, mengkabarkan adanya ada kitab-kitab lain sebelum Al-Quran, mengkabarkan kepada kita tentang hari kiamat itu bagaimana, ada surga, ada neraka, dan seterusnya, maka kita beriman. Karena apa? Bukan karena kita pernah ke akhirat, bukan karena kita pernah menemui hari kiamat, bukan karena kita pernah masuk ke surga atau ke neraka, bukan. Tapi kita yakin benar dia memang dikabarkan oleh Al-Quran yang sudah kita buktikan kebenarannya. Maka itulah yang kemudian kalau di sebuah hadis itu disampaikan. Ketika itu datang seorang laki-laki, tiba-tiba datang di hadapan Rasul, lalu menceritakan, bertanya, Rasul menjawab. Setelah Rasul menjawab, beliau kemudian sang laki-laki ini mengatakan benar. Padahal nanya kayak ngetes begitu ya. Itu adalah di belakang hadis itu disampaikan bahwa itu adalah seorang malaikat yang diutus kepada Rasul untuk mengajarkan tentang iman, Islam, ihsan. Ini adalah potongan hadisnya. Bahwa iman itu apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwa kita beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, enggak hanya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kita membuktikan melalui sesuatu yang bisa kita indra, kayak bahasanya, kemukjizatannya tadi. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran, kita yakin benar adanya dari mana? Ya karena dikabarkan oleh Al-Quran. Dan kita juga iman kepada Rasul-Rasulnya. Tidak hanya Muhammad, tapi Rasul-Rasulnya. Berarti banyak. Rasul ini jamak dari Rasul. Jadi selain Muhammad, ada Rasul-Rasul yang lain. Kita kok bisa yakin, percaya bahwa memang benar dulu ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Daud, ada Ibrahim, dan seterusnya. Ya karena Al-Quran menceritakannya. Nggak harus kita harus ketemu sama Ibrahim untuk yakin bahwa ada Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Kita juga yakin kepada hari kiamat, kita kemudian juga percaya kepada adanya qadar, adanya ketetapan Allah, yang itu bukan bagian dari wilayah ikhtiari kita, tapi itu ditetapkan oleh Allah, baik dan buruknya kita yakin itu berasal dari Allah. Nah, sementara kalau Islam, kalau di undangan ibu-ibu kan, iman, Islam. Bedanya iman dan Islam apa? Kalau di dalam hadis yang sama sebelumnya itu, sang yang mendatangi Rasul lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan itu juga sama begitu. Jadi Rasul ketika ditanya, beliau menjawab bahwasannya Islam itu dibangun buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kita bersyahadat bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada yang layak untuk kita sembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Lalu yang kedua adalah kita melaksanakan, menegakkan sholat, kemudian kita menunaikan zakat, kemudian melakukan haji ke Baitullah, melakukan saum Ramadan. Nah, ini kalau pakai bahasa hadis, dari kalau iman dan Islam itu, kalau kita lihat pilar pertama Islamnya juga sama dan keimanan. Kan iman kepada Allah, persaksian syahadah bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Ini kan ada irisan dengan tadi iman tadi, keimanan itu tadi. Dia menjadi dasar dari pelaksanaan ibadah-ibadah setelahnya. Nah, kalau kita membuka tuntunan Quran, kita akan mendapatkan beberapa ayat yang dengan sangat jelas menyampaikan konsekuensi iman. Nah, kita tahu ini konsekuensi iman dari mana?
karena kalimatnya ini sangat jelas. Ini yang kemarin saya bacakan dan PR-kan kepada ibu-ibu untuk coba membuka. Ini adalah sebuah ayat yang saya katakan didahului oleh huruf sumpah, harfu qasam. Ada lam takkidnya, ada huruf yang menunjukkan penyangatan. Maka sungguh demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidaklah mereka itu beriman, hatta sampai sehingga yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ini konsekuensi pertama yang kemarin saya sampaikan. Menjadikan Muhammad sebagai hakim terhadap segala apa saja persoalan yang mereka perselisihkan. Menjadikan Muhammad sebagai hakim artinya menjadikan risalah yang dibawa Muhammad sebagai hakim. Yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sebagai hakim. Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia plus risalah. Sehingga ketika diperintahkan menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, itu artinya menjadikan apa yang dibawa oleh beliau, yaitu risalah Islam itu sebagai pemutus. Konsekuensi kedua dari pengakuan iman kita adalah summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak terdapat pada diri mereka keberatan sedikit pun terhadap apa yang telah engkau putuskan. Dan mereka menerima dengan penerimaan sepenuh hati. Contohnya, tidak dikatakan saya beriman kepada Allah kalau ketika saya bertanya, saya harusnya pakai baju yang bagaimana ya? Lalu saya tidak nyari jawabannya dalam Islam. Tapi saya nyari jawabannya itu dengan membuka referensi-referensi mode. Oh, hari ini tren modenya begini, maka baju yang harusnya saya pakai biar tidak ketinggalan zaman adalah yang begini. Sesuai dengan arahan dari mode tersebut. Meskipun bajunya itu ternyata sobek sana, sobek sini, Bu. Dia kelihatan bagian atas, bagian bawah, bagian depan, bagian belakang. Atau yang kedua, saya kemudian mencoba mencari tahu jawabannya dalam Islam. Oh, dapatlah keterangan bahwa seharusnya seorang muslimah itu memakai baju yang menutup auratnya dengan ketentuan begini banyak. Tidak boleh membentuk logo-logo tubuh, tidak boleh transparan, tidak boleh mensifatkan bentuk tubuhnya dan seterusnya. Setelah saya membaca, kemudian tidak saya ikuti dengan konsekuensi kedua. Harus situasi panas kayak begini iklimnya di sini, kok malah pakai baju seperti itu. Nah, kalau kemudian tidak menerima keputusan yang sudah saya temukan tadi di dalam Al-Quran seharusnya berjilbab, menutup aurat, maka berarti la yu'minuna, tidak terkategori termasuk mereka yang beriman. Itu contohnya. Nanti bisa ibu-ibu kembangkan kepada yang lain. Karena kita hidup ini pasti punya masalah apapun. Maka setiap ketemu masalah, ini rumus ini harus pegang. Satu, cari tahu jawabannya dalam Islam. Pasti ini ngaji. Kan gitu kan, kemarin kita akhiri dengan seruan harus ngaji. Kalau belum tahu ilmunya, harus mengilmui dulu. Cari tahu dulu, bertanya ke orang yang paham, datang ke majelis ilmu, konsultasi kepada para ulama dan seterusnya. Itu. Lalu yang lain adalah lebih jelas lagi kita menemukan ternyata ada korelasi antara iman dan Islam dan Allah meletakkan Islam itu sendiri nanti ya kalau di dalam bahasa Quran ini itu adalah menjadi konsekuensi yang kemudian diserukan dan dipanggil atau diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah
Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru ini orang-orang beriman, orang yang punya iman, orang yang sudah meyakini Allah penciptanya, Muhammad Rasulnya, Al-Quran, kitab wahyu dari Allah, meyakini ada kiamat dan seterusnya tadi. Rukun iman itu. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam. Kenapa kok di sini as-silmi dipahami Islam? Nanti di slide berikutnya saya tunjukkan. Salah satu tafsir dari as-silmi di sini memang adalah bermakna Islam. Secara menyeluruh. Kata-kata masuk ke dalam Islam secara kafah itu dari ayat ini, Ibu. Masuk ke dalam syariah kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah itu dari ayat ini. Ada perintah kepada orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Bagaimana atau apa makna dari Islam kafah tersebut? Ada dua tafsir yang coba saya bukakan di sini. Tafsir Ibnu Katsir di sana disampaikan yang dimaksud dengan perkataannya, firmannya, udkhulu fis-silmi. As-silmi ini yakni al-Islam. Jadi masuklah ke dalam Islam. Lalu ada juga yang memaknai masuklah ke dalam Islam itu artinya taatlah. Taatlah. Kafatan itu apa maksudnya? Kafatan itu artinya menyeluruh. Yaitu lakukanlah seluruh amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Ini tafsir yang kedua. Yang dimaksud dengan kafatan ini adalah kondisi atau keadaan dari as-silmi. As-silmi yaitu Islam. Maksudnya masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh itu apa? Ai fi jami'i syara'ihi, yaitu masuk ke dalam syariatnya secara keseluruhan. Berarti ternyata kita mendapati ketika kita mengaku iman, kita diperintahkan masuk ke dalam Islam secara kafah. Masuk ke dalam Islam secara kafah itu artinya menyeluruh. Islam itu ngatur apa saja, berarti semuanya harus kita taati. Syariat apapun yang ada di situ harus kita ambil. Lalu yang kedua, dalam keadaan apapun kita, mau keadaan berat, mau keadaan ringan, mau dalam keadaan longgar, mau dalam keadaan sempit, kita harus ambil. Nah, syariat Islam itu sendiri, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, ini sebenarnya bangunan dasarnya dia lahir dari akidah. Lahir dari bahwasannya keyakinan Allah lah pencipta kita, Allah lah sekaligus pengatur kita. Ketika mengatur manusia dan kehidupan ini, Allah sertakan syariah. Syariah itu kalau kita preteli, ada kalanya dia mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Al-Khaliq. Maka diaturlah dengan rinci, gimana caranya bersuci, toharo, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya saum, bagaimana menunaikan zakat, ketentuannya, umroh, haji, diatur dengan sangat rinci. Sama rincinya ketika kemudian dia juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia mau memakai pakaian pada dirinya, untuk dirinya. Apa yang kemudian dia masukkan sebagai makanan, minumannya. Ketika kemudian mau menghiasi dengan perilaku, dia mau menghiasi dengan akhlak yang seperti apa, sifat yang seperti apa, diatur dengan sangat rinci. Dan juga, dan ini merupakan komponen yang terbanyak dari syariat ini adalah dia mencakup pengaturan yang mengatur interaksi atau hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ini adalah kehidupan sosial bermasyarakat. Ngatur bagaimana kita mengatur sistem pendidikan kita, ekonomi kita, sistem pidana kita, bagaimana sosial budayanya, politiknya, dan seterusnya. Nanti kalau kita ngajinya ini rutin terus, kita akan pelajari satu persatu. Ada saatnya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan masuk Islam secara kafah dan mengambil syariah secara kafah itu ambil ini semua. Ibu-ibu, mengambil ini semua. Tidak boleh cuma ngambil hukum sholatnya toh, tapi hukum tentang
Bagaimana mengatur keluarga, nggak ngambil. Ngambil masalah pakaiannya, tapi tidak dengan pergaulannya. Tidak dengan sistem pidananya. Berarti itu belum berislam secara kafah. Padahal tadi berislam secara kafah itu tuntutan iman, konsekuensi iman. Sudah kita bahas dan sudah kita pahami hal tersebut. Khusus untuk penerapan aturan yang mengatur interaksi di dalam masyarakat, sosial kemasyarakatan, ini memang penerapnya bukan orang per orang seperti sholat, zakat, puasa. Mau orang lain tidak sholat, kita tetap bisa sholat. Orang lain tidak puasa, kita tetap bisa puasa. Tapi kalau bagaimana mengatur ekonomi supaya bebas riba, itu tidak bisa. Bukan orang per orang yang berwenang menerapkannya. Bagaimana menerapkan hukum ketika ada orang yang melakukan korupsi? Itu nggak boleh orang per orang yang menerapkannya. Maka yang menerapkannya itu adalah institusi negara. Jadi untuk syariah kafah ternyata melibatkan sampai pada level bernegara. Nah, ini juga merupakan dalil dari kita wajib berislam kafah. Nanti bolehlah kita share materi saya dari awal sampai akhir ke grup ya Bu ya, Bu Aini. Insya Allah saya serahkan ke Ibu nanti. Jadi ini nanti dibaca sendiri lagi. Ini saya lewati, tinggal jenengan baca bahwa menerapkan Islam kafah yang dikaitkan dengan konsekuensi iman itu ada di banyak ayat. Dan kemudian kita harus yakini ketika kita menerapkan Islam tadi, maka kita yakin yang akan lahir, yang akan muncul, yang akan terwujud adalah rahmat. Karena ketika Allah mengutus Muhammad, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kembali bahwa Nabi Muhammad itu manusia plus risalah. Bahwa risalah yang dibawa oleh Muhammad itu ketika kemudian diterapkan akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Tidak hanya bagi manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang lain. Tidak akan ada polusi yang terjadi begitu parah karena perusakan lingkungan yang dilakukan karena diatur dengan syariat Islam. Tidak ada kemudian kejadian peperangan yang sampai merusak belahan bumi sampai kemudian membuat tanah itu bertahun-tahun tidak lagi bisa ditanami. Ketika kemudian diatur interaksi politik luar negeri itu dengan syariat. Tidak akan terjadi satu orang di sisi bumi yang lain itu makan dengan berlebih-lebihan, tapi di sana di Yaman kok sampai orang nyari air saja, sesuap nasi saja itu, sesuap makanan saja itu kok kemudian sudah kelaparan bertahun-tahun. Pasti ada yang salah dalam pengelolaan itu. Dan itu berarti bukan rahmat kan yang muncul. Kenapa kok tidak tercipta rahmat di situ? Ya karena kita tidak menggunakan syariah tadi untuk mengatur bumi ini. Ini saya tutup dengan jaminan dari Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya kalau saja penduduk suatu negeri itu amanu beriman, lalu wattaqau bertakwa itu kan maknanya menerapkan semua yang diperintahkan, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Artinya ya menerapkan syariah kafah atau berislam secara kafah, maka jaminannya adalah nilamnya lam takkid, sungguh atau niscaya benar-benar kami bukakan untuk diri mereka itu barokah, keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kemudian ini kalau kita tidak menerapkannya, maka ini adalah ancamannya. Tapi dari sini kita tahu iman bertakwa, iman Islam kafah, iman menerapkan syariah kafah akan mendatangkan barokah.
Itu mungkin Ibu-ibu, ini belum akhir dari materi saya, tapi saya akhiri dulu di sini supaya kita bisa Ya, berdiskusi. baik Dok. Kami kembalikan kepada Bu Aini. Alhamdulillah 30 menit lebih sedikit kita sudah menyimak bersama tentang materi yang luar biasa, saya pikir, karena ini terkait dengan pohon keimanan yang kita miliki. Kita memang berharap proses ini terus berjalan sehingga kita benar-benar memiliki proses keimanan yang benar seperti yang juga disampaikan oleh Ustazah Faiza tadi. Baik, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, sahabat wanita yang dicintai oleh Allah, monggo barangkali panjenengan ada pertanyaan yang perlu kita bahas di sini. Tentunya banyak banget ya hal yang ingin kita ketahui terkait dengan keimanan kita. Saya persilakan untuk ngechat atau langsung angkat tangan untuk berbicara langsung boleh. Ya. Tapi sembari menunggu chat dari sahabat wanita semua, begini Dok, saya tuh sering gitu ya dengar dari sobat muslimah yang lain, dia sering mengungkapkan sebuah ungkapan yang sepertinya tuh baik gitu, sepertinya rohani gitu, tapi kok tak dengar-dengar akhirnya kok kayak roh halus gitu ya. Dia tuh ngomong kalau bahwa dia itu sebenarnya ingin berislam secara kafah, pengen gitu loh berislam secara kafah. Tapi dia bilang, tapi saya benar-benar nunggu mantap gitu, nunggu hidayah. Kalau saya tangkap itu dia tuh nunggu hidayah begitu ya. Nah ini seperti apa Dok? Karena memang tadi kan seperti yang dikatakan dokter itu Islam ya, dia beriman itu mengandung konsekuensi bahwa dia itu mampu atau harus mau untuk menjalankan semuanya. Masya Allah tadi itu dari mulai dirinya dengan Allah dia melakukan itu, dirinya dengan manusia dia melakukan itu, dirinya dengan dirinya sendiri dia harus menjalankan itu secara kafah. Tapi banyak gitu loh ungkapan-ungkapan dari para muslimah itu yang ngomong, saya pengen sih kafah tapi saya belum mantap, saya nunggu hidayah. Ini seperti apa, Dok? Silakan. Sambil menunggu sobat wanita yang lain yang akan bertanya. Silakan, Dok. Ya. Jadi hidayah. Mungkin satu saat bisa kita agendakan itu dibahas tersendiri. Apakah hidayah itu ditunggu ataukah bagaimana? Jadi singkatnya begini, Bu. Yang dimaksud dengan hidayah atau petunjuk itu adalah beriman kepada Islam dan mengikuti tuntunannya. Jadi orang dikatakan mendapat hidayah itu adalah satu, dia beriman. Sudah kita bahas kan imannya kan? Sudah lulus Ibu membahas imannya. Jadi dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan kemudian dia mengikuti tuntunan yang diberikan oleh Islam itu. Itulah yang disebut dengan menerima hidayah. Yang tadinya dia non-muslim menjadi muslim, dia dapat hidayah. Tadinya dia tidak sholat, kemudian menjadi orang yang sholat, berarti dia mendapatkan hidayah. Dia tadinya masih melakukan kemaksiatan tertentu, korupsi, zina atau apapun yang lain, kemudian dia taubat dan kemudian melakukan seperti yang diperintahkan oleh Islam karena baru paham, oh ternyata tidak boleh ya yang namanya zina itu. Oh tidak boleh, bahkan mendekatinya saja tidak boleh. Oh ternyata tidak boleh ya kemudian makan rezeki dengan cara yang batil, mendapatkan rezeki dengan cara yang batil dan cara ini itu misalkan. Maka ketika dia mengikutinya dikatakan dia mendapatkan hidayah. Nah, hidayah itu bagaimana mekanismenya sampai ke kita? Sang pencipta hidayah, berarti kan sang pencipta Islam itu kan Allah. Sang pencipta Islam itu adalah Allah. Allah yang menurunkannya. Tetapi untuk sampainya kepada kita, itu membutuhkan ikhtiar kita untuk mengambilnya. Jadi, tidak bisa ditunggu saja. Tetapi dia harus dijemput. Dia harus dicari. Bagaimana supaya orang sampai bisa tertunjuki kepada Islam? Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Selain kita sudah diberi oleh Allah modal, punya naluri untuk, pasti kita itu ingin menyembah.
pencipta yang lebih dari diri kita. Kita pasti ada kecenderungan, ada naluri untuk menyembah Tuhan. Tapi tidak semata-mata hanya menyandarkan pada naluri itu, kita diminta, kemarin kan Imam Syafi'i mengatakan kewajiban seorang yang beriman pertama kali adalah hendaklah dia berpikir, memahami untuk sampai pada ma'rifatullah. Ada aktivitas berpikir yang harus dilakukan supaya tertunjuki kepada Islam. Itu mengharuskan orang itu harus melakukan amaliyah fikriyah, pembuktian yang kemarin itu. Nah, lazimnya, umumnya manusia itu tergerak atau lebih mudah berpikir itu ketika menghadapi situasi goncangan, tergoncang. Kalau dia dalam zona nyaman jarang mau mikir. Dia sudah merasa enak, sudah tidak mau mikir yang lain-lain karena merasa nyaman. Begitu kemudian ada goncangan baru dia mikir. Maka seringkali kemudian kita temukan orang itu, kita lihat, oh dia jadi hijrah. Tadinya itu nggak pernah sholat, Islamnya bolong-bolong, abangan begitulah. Kita kemudian dia melihat dia berubah. Sekarang jadi menutup aurat, sekarang sholatnya bagus, sekarang dia menjadi orang yang menghiasi akhlaknya itu dengan bagus, dengan akhlakul karimah. Dari mana? Kenapa? Nah, ketika ini ada banyak kan kisah-kisah Bu yang bisa kita ambil pelajaran. Misalkan artis-artis yang kemudian berubah itu. Kalau kemudian kita contohnya melihat beberapa kisah-kisah yang ada, itu diantaranya kan ketika kemudian mereka itu mengalami misalkan dikasih ujian sakit berat, kanker misalkan begitu ya, yang secara medis dunia medis mengatakan dia tidak bisa menjamin kesembuhan, hanya ada beberapa persentase probabilitas kemungkinan sembuh tapi sangat kecil. Maka yang sebelumnya si artis ini tidak pernah mikir tentang mau saya apakan hidup saya ini, mau saya isi dengan aktivitas apa hidup saya ini. Begitu kena situasi berat itu, goncangan berat itu mikir, saya cuma punya kesempatan waktu kira-kira 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Maka 1 bulan ini mau saya isi dengan amal apa? Supaya itu memang adalah yang benar-benar amal yang memang seharusnya saya lakukan sebagai seorang manusia yang dihidupkan oleh pencipta saya. Baru nyari tahu dia. Sebelumnya dia tidak pernah nyari tahu. Baru kemudian dia karena ada goncangan tadi itu, lalu mikir, nyari betul. Sebenarnya saya itu tuh hidup untuk apa ya? Saya itu dari mana? Nanti kalau misalkan saya mati, terus saya kemana? Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan saya selama ini? Itu ada pengaruhnya tidak dengan kehidupan saya selama ini? Baru mikir. Sebelumnya tidak pernah mikir. Ketika mikir itu dilakukan, itulah yang kemudian mengantarkan seseorang ini tadi tertunjuki kepada Islam, tertunjuki kepada syariat Islam, lalu dia ikuti, dia imani, dia ikuti, tertunjukilah dia kepada hidayah. Begitu Bu Aini. Bisa dibayangkan ya Ibu-ibu ya. Jadi hidayah Islam itu sendiri diturunkan oleh Allah. Tetapi ada ikhtiar kita untuk menjemputnya. Dan ikhtiar itu ada kalanya memang ada suasana yang memudahkannya. Karena aktivitas berpikir, berusaha memahami hakikat segala sesuatu termasuk kehidupan kita itu lebih mudah dilakukan ketika seseorang itu ada pada kondisi tergoncang, ada goncangan ya, baru mikir. Nah kita ketika tidak atau belum mengalami itu sudah bisa ambil pelajaran, nggak perlu nunggu ada goncangan hebat. Sekarang kan kita diajak mikir, hidup kita ini sebenarnya untuk apa? Benar kita itu hanya diciptakan dengan main-main saja. Nggak ada maksudnya, Anda ajak mikir. Itulah akidah. Bahasan akidah itu di situ. Oke, Bu Aini, kami kembalikan ke jenengan. Iya. Jadi memang dalam banget ya pembahasan kita sore ini karena terkait dengan keyakinan kita terhadap apa yang seharusnya kita imani sehingga iman yang benar itu nanti kan akan menuju kepada muara yang baik, yaitu kebahagiaan hakiki. Kalau dibahasakan lain itu adalah jannah. Nah, gimana di era yang seperti hari ini,
Yang namanya pohon iman itu Masya Allah luar biasa ujiannya gitu ya. Mau taat itu godaannya besar, mau istiqomah ngaji itu ono sing gandoli gitu ya. Ada aja agenda-agenda yang lain itu yang melambai-lambai untuk dilakukan, Dok. Ini kan memang butuh butuh support, butuh sesuatu yang senantiasa menjaga dia agar tetap dia taat pada Allah, dia ketika melakukan aktivitas dengan manusia dia juga tetap taat, ketika dia memperlakukan dirinya itu dia juga tetap taat. Nah, ini seperti apa, Dok? Untuk tetap bikin iman kita itu tetap akarnya kuat sambil menunggu ada ternyata ini yang masuk pertanyaan. Nanti pertanyaan saya bisa disambung dengan pertanyaan ini. Dari Bunda Putriana, saya bacakan ya, Dok. Assalamualaikum Ustazah. Apabila kita ada orang menyampaikan sesuatu, baik di sosmed atau di info apa saja, kita merasa tersentil, gitu ya. Apakah itu dapat hidayah atau kita baperan ya Ustazah? Mohon pencerahannya. Ya. Tersentil gitu. Hari ini aja waktu pelajarannya dokter ini banyak loh saya pikir yang kesentil ini ya. harus ngaji itu harus kesentil. Kalau nggak kesentil nggak berubah gitu ya. Ya. Apa itu dapat hidayah atau kita baperan? Tergantung apa dulu infonya, apa dulu hal yang membuat kita tadi tersentil. Kalau kemudian ada status tetangga sebelah ini, nah, kan kita kemudian tahu, oh itu tetangga saya yang bikin status itu. Baju keluar rumah atas dan bawah beda warna dan begitu. Tersentil baper, itu nggak ada urusannya sama hidayah. Kalau itu kan informasinya itu bukan sesuatu yang malah baik dilakukan, gitu kan ya. Jadi kalau yang disampaikan dalam status di sosmed itu adalah nasihat tentang Islam, itu adalah informasi tentang syariat Allah, itu adalah nasihat-nasihat untuk mengingatkan konsekuensi iman kita, bagaimana supaya kita itu semakin menguatkan iman kita, lalu kemudian kita tersentil, diingatkan tentang kematian yang dekat, diingatkan tentang keberanian menyampaikan kebenaran meskipun itu terasa pahit, diingatkan untuk jangan lupa membuka Quran, rumah itu hiasi dengan Quran, jangan sampai seperti kuburan, misalkan begitu. Ini kan kadang-kadang ada dalam bentuk status, meme dan seterusnya. Lalu kita tersentil, oh iya ya, rumah yang tidak pernah dibaca Quran di dalamnya adalah laksana kuburan. Berapa puluh tahun berarti ya saya itu sebenarnya tinggal di kuburan tapi tidak pernah ngerasa. Misalkan begitu. Karena rumah saya tidak pernah saya pakai ngaji. Umur saya 40 sekian. Tidak pernah ada ngaji di rumah saya. Berarti selama 40 tahun sekian saya itu tinggal di kuburan. Terbayang, tersentil. Itu namanya dapat hidayah. Habis itu tergerak untuk ngaji. Itu dapat hidayah kalau kayak gitu. Tapi kalau kemudian dikompori tadi itu tetangganya bikin status, posting dia dengan tas begini, nggak kayak sebelah yang begini, nggak punya tas kayak gini, lu nggak punya kan, dan begitu. Lalu kemudian kita merasa sakit hati atau yang semacam itu tidak ada hubungannya. Jadi kita justru belajar itu sesuatu yang betul ataukah tidak, kita tanya ke dalam Islam. Kayak gitu itu bener nggak sih bikin status kayak begitu itu? Postingan seperti itu mungkin kita tersentilnya untuk bertanya, ini ada masalah, ini ada satu hal yang saya ingin tahu, lalu saya bertanya pada Islam. Dengan bertanya pada Islam, lalu akhirnya ketahui bagaimana tuntunan Islam dalam hal itu namanya dapat hidayah. Di situnya, bukan tersentilnya semata karena emosi, tetangga bisa punya itu, saya tidak punya ini, bukan itu ya yang dapat hidayahnya. Ya, jadi itu yang pertanyaan pertama, Bu. Nah, ini. Berikutnya nyambung Ustazah. Ya, ada banyak ini. Ya, bagaimana menanamkan akidah yang mendalam sehingga bisa berislam kafah kepada masyarakat, terutama generasi tua yang merasa sudah mapan secara ekonomi, sehingga merasa tidak perlu bicara politik ekonomi gitu ya, dan sudah merasa cukup dengan amal ibadah mahdo saja. Ya. Ibadah mahdo itu maksudnya ibadah ritual gitu, Bu, hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak mau bicara aturan-aturan Islam atau syariat Islam yang lain tentang pergaulan, tentang pendidikan dan seterusnya. Nah,
Gimana caranya kalau kemudian kita menghadapi situasi seperti ini, terutama kepada generasi tua? Ini nanti ada bahasan tersendiri kalau itu berkaitan dengan orang tua kita, ada pada orang tua kita. Ada nanti hukum tentang birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ketika kita berselisih, ketika kita itu berbeda pendapat, bagaimana seharusnya adab kita, itu ada bahasan yang tersendiri. Tapi kalau yang ditanyakan oleh Bu Kholisatul Muawana ini, bagaimana supaya akidah itu kuat, supaya kemudian mendorong pada Islam kafah, mau berislam kafah, itu kembali kepada akidah itu adalah proses pembenaran yang dilakukan oleh seseorang secara aktif, tidak diwariskan, tapi dia dapatkan sendiri melalui sebuah proses pencarian pembuktian supaya kuat. Kalau dia tidak mengalami proses memikirkan, mencari pembuktian akan akidah tersebut, hanya didogmakan, hanya diwariskan, tidak boleh. Kemarin sudah kita bahas itu di pertemuan kemarin. Jadi karena dia adalah tasdikul jazim, mutabi lil waqi andalilin, dia pembenaran yang sifatnya pasti, itulah realitasnya, faktanya, dan dia dibangun dari dalil atau pembuktian, maka memang harus ada proses pembuktian yang dilakukan. Kalau untuk misalkan contohnya kalau anak-anak, anak-anak mulanya ketika kecil, ketika dia belum bisa mikir secara sempurna, kita mungkin hanya menanamkan, memberi informasi dan mengasah penginderaan yang dia punya. Informasi contohnya, kadang-kadang kan dalam bentuk lagu, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau, nah, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, dan gitu. Itu sebenarnya memberi informasi dan melatih indera. Lihat pelangi dengan matanya. Kok kayak gitu bagusnya ya? Siapa yang gambar di sana? Memang ada yang bisa ngecat di atas langit? Udah bisa. Pasti ada yang bukan manusia yang menciptakan, tapi sang pencipta langit, sang pencipta bumi. Siapa itu? Ciptaan Tuhan. Baru informasi. Baru pelatihan untuk melakukan penginderaan. Pada saat nanti dia itu memiliki kemampuan berpikir secara sempurna, nanti inderanya itu akan kemudian terbiasa dipakai melihat apa saja, mendengar apa saja, memikirkan apa saja, dan kemudian digabung dengan informasi yang sudah kita berikan, ada Tuhan, ada Allah, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah sangat menyayangi kita. Informasi sudah kita terima, sudah kita berikan terus tadi kepada anak. Jadi ketika ada penginderaan yang dilakukan, lalu ngeklik dengan informasi yang sudah pernah kita berikan, jadilah dia paham. Maka kemudian dia mendapatkan keimanan, keyakinan bahwa memang Allah lah yang menciptakan dia, Allah lah yang menciptakan alam semesta, itu dengan proses berpikir yang dia lakukan sendiri, bukan karena didogmakan. Nah, kalau kepada orang yang sudah tua begini, sebenarnya prosesnya sama. Bedanya, ini sudah ada kondisi yang menghalangi mereka untuk melakukan amalia fikriyah, aktivitas berpikir. Yang tadi sudah saya sampaikan. Orang itu lebih mudah diajak mikir kalau dalam keadaan terguncang. Tapi kalau merasa mapan, zona nyaman, diajak mikir keluar dari zona nyaman, yang itu memang susah. Nah, kalau dia itu tua, kalau dia itu sudah tua, sebenarnya kan hal yang akan mengguncang kenyamanannya itu, kalau hadis itu ya jelas, cukup kematian menjadi nasihat terbaik. Kalau kemudian merasa cukup dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya personal, ritual, betulkah memangnya seperti itu yang kemudian akan menjadi modal teman kita menghadap Allah ketika mati? Apakah benar seperti itu? Padahal kita tidak pernah mencari tahu. Jadi diajak, kematian itu akan memutus semua gambaran kenikmatan kehidupan. Maka menghadirkan mati itu ke dalam kesadaran kita bahwa sewaktu-waktu kematian itu bisa hadir, memusnahkan semua kenikmatan yang kita banggakan dan membuat kita merasa cukup hari ini, itu bisa terjadi kapanpun. Itu ya. Kemudian saya kira itu untuk
apa namanya, Ibu? Adakah yang lain ini? Kalau dari Ya. ibu-ibu masih belum, tadi sudah mencukupkan diri Iya. begitu, Dok. Mungkin sebagai closing statement, Dok, untuk Sudah mau habis ya? Insya Allah 3 menit lagi ini kita sudah off. Untuk closing statement, Dok, biar Ya. semakin tergambar. Monggo, Dok. Ya, betul. Itu ada pertanyaan tentang tetangga, nanti mungkin insya Allah kita agendakan. Nanti tolong diingatkan, kita akan agendakan untuk membahas tentang mungkin hak ini masuk lagi, tetangga Dok. gitu ya. Oh ya, iya, pasti asik ya. Nah, tapi ini sudah habis soalnya. Iya, karena memang waktunya nanti habis sendiri, udah di setting jam 17. Ya, baik sahabat Konita, mungkin saya sebut sahabat Konita biar semua tahu. Tagline kita yang baru adalah sahabat Konita, komunitas muslimah tangguh. Jadi bukan komutang ya. Kalau dibahasakan mesti komutang, tapi enggak, tapi Konita begitu ya. Tagline-nya adalah sahabat kuat dalam taat. Sesuai dengan tagline-nya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita perbincangkan di sini menjadikan iman kita tambah kuat. Dan yang pasti seperti tadi pertanyaan dari Bunda Putri bahwa insya Allah ke depan kita akan terus menyentil hati ibu-ibu semua karena memang tujuannya itu agar kita itu tersentil, itu bahasa lainnya adalah tersinggung ya. Harus mengkaji itu harus tersinggung, harus tersentil, sehingga setelah tersentil itu insya Allah kita akan berpikir untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Demikian, terima kasih untuk Dr. Faiza yang sudah memberikan ilmunya sore ini, dan ibu-ibu ini yang sudah setia bersama-sama kita di setiap Jumat sore. Mudah-mudahan pertemuan kita barokah, dan saya mohon maaf. Sahabat Konita, kuat dalam taat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah hadir. Saya lihat istiqomah banyak ini yang tetap hadir. Semoga tetap istiqomah. Monggo pamit dulu Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.